Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmatiara dengan NPM 2011080054 kelas D Prodi BKPI semester 4. Di sini saya membuat video konseling individu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek bimbingan konseling individu. Dengan dosen pengampu Bunda Nova Erlina, SIQ MPD. Konselor saya sendiri Dini Rahmatiara, konselor Cindy Juliati, masalah toxic friendship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah datang untuk melakukan sesi konseling sesuai jadwal janjian kita sebelumnya. Apakah sebelumnya kakak pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling. Sesi konseling ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah. Apakah udah mengerti sedikit tentang sesi konseling? Ya, sudah. Kelihatannya wajahmu sangat murung, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu, sehingga datang mencari saya. Iya, Kak, sebenarnya saya juga ingin sedikit konsultasi sama Kakak. Iya, silakan diceritakan apa yang menjadi masalah kamu. Tapi saya takut, Kak, kalau misalkan saya cerita nanti cerita saya kebongkar gitu sama yang lain. Saya jelaskan lagi ya. Dalam sesi konseling ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan yang paling utama. Asas kerahasiaan yaitu asas BK yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli. Nah, yang kedua asas kesukarelaan, yaitu asas-asas BK yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli untuk mengikuti kegiatan sesi konseli. Ya, syukurlah kalau begitu, Kak. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, baik. Kalau begitu silakan kamu bercerita tentang apa masalah kamu tanpa perlu merasa takut. Masalah kamu akan orang lain akan tahu. Jadi gini, Kak, kan dulu pas awal tahun 2021 kan saya masih temenan sama teman SMA saya. Terus teman SMA saya ini suka ikut campur sama urusan kayak misalnya kalau saya punya pasangan gini, kayak selalu ikut campur dari zaman SMA. Nah, yang kemarin itu awal tahun kan ibunya cowok aku itu meninggal, terus aku minta tolong temenin gitu, ini yasinan malam nunjuk. Udah tuh kan, habis itu pas malam yasinan itu cowok aku nih ketahuan chatan sama cewek lain, temen SD dia, berjalan gitu kan. Terus aku tuh nggak bermasalahin, Kak, asal aku tahu gitu kan ya. Udah aku tahu, ya udah aku maafin gitu. Tapi teman-teman aku kan yang nggak terima gitu, jadi kayak ngomongin aku tuh goblok lah segala macem gitu kan. Udah aku diemin tadinya. Terus pas aku diantar pulang cowok aku duluan. Terus mereka tuh kayak apa ya, Kak, marah gitu kan ya, katanya kayak gitu. Terus aku bilang kan aku udah izin, kalian juga bilang ya udah nggak apa-apa pulang duluan gitu. Tapi di belakang mereka mau ngomongin gitu, Kak. Terus pas besoknya kan saya mau ngambil almet ke Lampung pas baru tahun kemarin itu. Terus ya udah aku kira ya udah selesai kan masalahnya. Aku juga udah minta maaf, aku pulang duluan kata aku kayak gitu. Terus pas besoknya pas saya di kereta ada salah satu teman saya, itu kan saya bermasalah sama 3 orang ya, Kak ya. Terus yang satu ini teman saya dari kecil gitu ya, dari SD. Terus dia bilang di grup, katanya najis kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, ya aku nggak bilang apa-apa sih tadinya di grup, cuman kayak kenapa nih kayak gitu kan.
udah aku biarin aja, soalnya kan aku masih di perjalanan juga. Udah besoknya aku nggak tahu, mereka nggak pernah muncul di grup, terus mereka pada keluaran kayak gitu. Terus ya udah habis itu besok kok nggak ada ini sih, kayak apa, nanya-nanya ngecek lagi gitu kan. Aku juga ngerasa canggung. Terus ya udah kan lama-lama aku ngerasa kayak mereka nih marah gitu ya. Terus aku minta maaf itu, aku minta maaf sekitar bulan Maret atau April gitu ya Kak. Itu pas sebelum minta maaf itu aku tuh kayak tiap malam tuh selalu kepikiran sampai bawa mimpi gitu. Sampai bisa dibilang kepikiran banget, bisa dibilang kayak depresi gitu. Kepikiran banget pokoknya, sampai nggak bisa tidur, kadang tidur cuma berapa jam gara-gara kepikiran itu. Soalnya saya tahu salah satu dari teman saya ini susah banget kalau mau minta maaf gitu, nggak akan diterima. Jadi saya ngerasa kan mau minta maaf tuh susah. Jadi pas bulan berapa sebelum puasa kalau nggak salah, saya ajak salah satu teman saya dulu yang sekelas sama saya, yang dua ini satu kelas sama saya, yang satunya yang susah banget minta maaf ini beda kelas. Udah saya minta maaf ke orang yang dulu kan, terus katanya tuh pokoknya dia ngejelasin, katanya kami tuh sakit hati gara-gara gara-gara yang kamu pulang duluan, terus kayak yang gara-gara kamu tuh dibilangin susah hati dia kayak gitu. Terus udah kan pokoknya udah dimaafin kayak gitu. Yang sama yang satu ini dimaafin juga. Tadinya aku tuh kayak ngechatin terus, kan mereka kan gap year ya, nggak belum daftar kuliah kemarin. Terus ya udah aku semangatin tuh dari IG kan, karena aku nggak punya WA dia kan, karena udah kan. Terus pas puasa itu aku masih masuk grup yang sama circle aku itu. Udah pas mereka mau bubar aku diajak, cuman aku disuruh ngajak teman aku yang lain yang sekelas sama yang susah minta maaf ini. Terus yaudah ayo kata gitu temenin aku kumpul sama mereka bubar. Udah kan ikut, itu udah baik-baik aja. Habis itu pas pulang dari situ udah berapa bulan gitu ya, itu cuman pas ketemu cuman ala kadarnya doang, nggak cerita, pokoknya nggak apa-apa, cuman ikut makan. Habis itu kami kumpul main petasan, habis itu pulang. Aku pulang duluan sama teman aku ajakin, soalnya aku nggak enak kan. Udah habis itu terus nggak lama dari situ ngerasa kayak kok teman-teman sekelas aku kok pada ngediemin aku semua. Kayak tadinya kan cuman mereka bertiga. Terus kok ngerasa kok teman-teman yang kelas aku kok pada nyindirin gitu. Soalnya kan aku follow TikTok waktu itu ya. Terus ngerasa kayak kok bikin TikTok itu kayak nyindir-nyindir terus. Udah kan aku diemin aja. Habis itu lama-lama gimana cara ngomongnya. Nah terus tuh ya Kak, kan awal tahun ini saya pernah bikin sekreto gitu kan, yang bisa ngirim pesan tanpa kita tahu siapa yang ngirim. Nah saya bikin lah itu sekreto di IG. Udah saya bikin, saya sengaja mancing-mancing emang Kak. Saya suka nyari keribut kan emang. Udah kan saya bikin, terus nggak ada yang ngomen. Terus ada salah satu yang ngomen kayak parah ya teman-temannya ngomongin teman-teman aku yang dulu ini. Terus kepancing mereka, pokoknya katanya tuh panjang banget Kak, katanya tuh kasih tahu ya sama Cindy, kami tuh nggak sejahat kayak gitu, pokoknya kata dia kayak gitu. Kami ngomongin yang benar, cowoknya kayak gini kayak gitu. Terus gaya pacaran dia juga kayak gini kayak gitu, katanya dia tuh udah ngapa-ngapain, kata dia kayak gitu. Pokoknya ada yang ngomongin hamil duluan kayak gitu. Terus ada juga yang ngomongin sadar orang tua bisa hilang kapan aja kan dia kayak gitu. Terus apa coba maksudnya kan mau bawa orang tua. Terus teman-teman aku juga dulu pernah ngancam, katanya tuh kalau misalkan kamu kalau ngapa-ngapain sama cowok kamu harus bilang sama orang tua kamu, kata dia kayak gitu, ngancem pokoknya. Terus aku juga pernah ditelepon kan, aku udah waktu itu marahan tuh, tiba-tiba ditelepon itu pas UAS Pak Rahmat malam-malam. Terus udah kan malam-malam kan masih malam ya, ditelepon tiba-tiba katanya
enggak aku angkat kan karena aku mau UAS. Terus mereka ngechat, angkat dulu, ada masalah penting mau diomongin kata mereka kayak gitu kan. Udah kata aku, nanti dulu aku lagi UAS kata aku kayak gitu kan, selesaiin dulu aku baca Quran kata aku kayak gitu. Udah kata mereka. Terus sekitar jam 9-an mereka nelpon kan, bertiga kami, yang dua sama teman aku yang susah diomongin ini, sama teman aku yang suka jadi juru bicara, yang pinter ngomong pokoknya. Terus dia tiba-tiba nelpon, katanya kami dapat kabar katanya kayak gini, kamu tuh pernah kayak gini sama cowok kamu di sini, dijelasin pokoknya. Terus aku bilang, tau dari siapa atau kayak gitu. Ada ini cowok katanya kayak gitu, kemarin ngeliatin kamu kayak gini sama cowok kamu. Terus aku bilang, mana buktinya? Ada buktinya nggak? Ada kata mereka, tapi aku nggak mau ngasih tau kamu buktinya kayak gitu. Terus aku bilang, ih kok gitu kata kayak gitu kan, kalau misalkan yang beneran tunjukin buktinya. Terus kata mereka, ada buktinya, persis banget kayak kamu orangnya, mukanya mirip, pokoknya segala macam mirip kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, kok nuduh kata kayak gitu kan, kalau nggak ada bukti ya udah. Terus aku bilang, pokoknya mereka kayak ngedoktrin aku banget lah, pokoknya mau jujur gitu ya. Aku bilang ya enggak kata kayak gitu kan. Terus aku di situ posisinya nangis, terus aku matiin karena gimana ya mbak, kak, maksudnya saya lagi posisi UAS, lagi banyak pikiran, lagi capek-capeknya, tiba-tiba dikabarin kayak gitu, nambah pikiran, jadi kayak ngedrop banget. Pokoknya tahun kemarin itu bener-bener drop banget, kayak depresi. Terus orang tua saya juga kan, saya kan pas zaman SMA mereka kan sering main ke rumah, pokoknya pulang sekolah main ke rumah, kalau misalkan hari Minggu Sabtu tuh main ke rumah. Nah itu kan kemarin nggak pernah main ke rumah, tanyain sama orang tua saya, katanya kemana mereka, aku nggak pernah main lagi kata dia kayak gitu. Terus aku bilang lagi ngurusin kuliah mungkin kata aku gitu kan, mereka kan baru mau daftar, mungkin lagi belajar gitu apa les apa gitu kan. Udah percaya aja, tadinya saya kena marah katanya tuh, kayaknya kata orang tua saya tuh kayak gara-gara udah punya cowok kayak gini sama temen ngejauh, padahal dia nggak tahu cerita gitu kan. Terus ya udah, saya biarin aja. Habis itu pas pas balik lagi ke sekreto itu kan, bukan saya yang balesin, dia tuh pokoknya banyak banget ngomongin kayak hamil duluan nikah, harus hati-hati hamil kata dia kayak gitu kan. Ngomongin yang yang bisa dibilang vulgar gitu. Sedangkan aku buat itu di Instagram, jadi nggak seluruh yang follow aku ngelihat, sedangkan yang follow aku 1000-an gitu, dia bisa ngelihat kayak gitu kan. Terus ya udah kan, habis itu udah saya biarin yang sekret itu, nggak pernah saya bahas lagi, nggak pernah saya ungkit lagi. Udah dari situ kayak udah musuhan aja gitu kan. Terus pas kemarin Lebaran tahun ini, mereka tiba-tiba datang ke rumah saya kak, kayak ya niatnya baik gitu ya, padahal enggak. Terus katanya nggak mau saya terima, nggak mau bukain pintu, tapi ada orang tua saya kan, jadi saya nggak enak. Terus udah kan, habis itu kan saya punya TikTok nih kak ya. Nah TikTok itu kan ada fitur kayak kalau orang ngeliat profil kita, ngeliat video kita kan kelihatan tuh kak ya, yang ngestakin siapa. Terus semalam saya chat salah yang suka ngestakin saya ini. Terus ini kan saya chat kayak, kok nge-start terus, mau cari apa sih kata kayak gitu. Terus kata dia, GR amat kata dia kayak gitu kan. Di situ kayak saya tuh kayak, iya apaan sih nih anak nggak mau ngaku. Terus aku bilang kan, kata aku kok nggak mau ngaku padahal udah ada bukti. Terus kata dia tuh beralih kayak, ini kan ada fitur kayak dari kontak anda kayak gitu kan. Terus kata dia, udah aku pencet, aku buka kata dia kayak gitu. Terus kata dia, ya aku mau ngeliat cewek yang selalu nge-publish cowoknya tapi nggak pernah di-publish balik kata dia kayak gitu kan. Ya udah, oh gitu kata aku, masa kata aku kayak gitu kan. Kata dia kayak gitu, kata dia, ih kocak kata dia kayak gitu kan pokoknya. Terus dia ngomongin, ada salah satu pesan dia tuh kayak gini, katanya, coba sih interogasi cowoknya, dia kemarin ngechatin cewek, disebutin sih nama ceweknya, ngechatin beb gitu kata dia kayak gitu. Terus kemarin tuh mau aku balesin, aku sadar WA dia loh, cuman nggak aku bilang itu tuh, kayak aku skip aja. Aku udah tahu kalau aku sering ngechatin cewek karena aku kan megang WA-nya gitu ya, jadi aku percaya aja kan, nggak mungkin mau lebih gitu kan.
Udah aku aja yang ceweknya biasa aja, masa mereka mau ribut gitu kan. Udah aku biarin aja itu. Terus dia bilangin gaya pacarannya kayak gini kayak gini, terus aku ya udah, kan aku tahu gaya pacaran dia juga kan, terus aku bilangin apa namanya, Allah juga nanti ketahuan gaya pacarnya oleh publik, kamu tuh ketutup polos aja sebenarnya. Aku lupa ngomongin ketutup polos itu, soalnya dia kayak anak kecil. Iya. Kayak gitu kan, gara-gara itu orang mungkin nggak percaya, kayak "Ih, dia pernah kayak gini kayak gitu." Iya. Nggak mungkin Oh, percaya. baik orang ini. Nggak mungkin percaya. Terus ya udah, habis itu saya biarin tuh. Habis itu dia ngomong kayak, ih GR amat sih, GR amat, pede kayak tadi kayak gitu, ngomongin saya kocak, padahal mereka yang kocak. Gak lama dari situ itu kan saya ngechatnya dari maghrib ya, dari maghrib pokoknya. Pas malamnya, pas sudah isya, sekitar jam 8 jam 9 itu ada ngechat saya di WA nomor. Pas saya lihat ternyata temen salah satu dari 3 orang yang awalnya berantem sama saya. Udah kan, dia ngechatin katanya tuh ini nama dia kan, mau bilang kata dia kayak gitu, apa namanya, jangan kepedean kalau misalkan kalau TikToknya di apa, di stuck kata dia kayak gitu, bukan berarti gibah. Terus dia ngomong katanya, emang dulu kami sering gibahin kamu, cuma sekarang udah enggak, kata dia kayak gitu. Terus nggak aku balas sih, dia bilang katanya, emangnya situ tuh ini ya, apa namanya, kayak follow apa selebgram TikTok 12 followers yang harus trending terus, kata dia kayak gitu. Terus ya udah aku bilangin, terus dia ngomongin juga yang pas lebaran kami kemarin ke rumah, niatan udah baik kata mereka kayak gitu, niatan udah baik, apa namanya, tapi kalau kamunya nggak capek gitu, kayak ngebenci kami terus. Kalau maksud aku, kata dia kayak gitu, kalau misalkan kita kan nggak teman lagi, kata dia kayak gitu, ya udah saling cukup tahu kenal aja, jangan musuh, kata dia kayak gitu. Emang nggak capek jadi benci terus, kata dia kayak gitu. Karena awalnya ngajakin berantem kan mereka ya, Iya, kok mereka nyuruh saya introspeksi diri. Nah itu makanya saya tuh terbalik keadaan. jadi dia bilang, coba sih kamu ngaca, kata dia kayak gitu, introspeksi diri. Kalau misalkan kan yang bermasalah sama kamu tuh banyak, kata dia kayak gitu, hampir sekelas bermasalah sama kamu. Kan aku bilang Itu kan atas hasutan mereka. Iya. hampir sekelas, harusnya introspeksi diri, kata dia kayak Iya, gitu. benar. Nah jadi gitu Kak cerita saya. Oke, dari cerita yang saya dengar tadi, yang kamu ceritakan, menurut saya teman-teman kamu terlalu ikut campur ya, terlalu ikut campur, kalau bisa dibilang itu kan masalah pribadi gitu ya, terlalu ikut campur banget kan, itu bisa masuk dalam toxic friendship, iya kan? Nah, masuk dalam toxic friendship karena mereka terlalu banyak ikut campur yang seharusnya nggak jadi urusan mereka, iya kan? Nah, mungkin saya bisa ngasih beberapa saran untuk kamu ke depannya ngehindari toxic friendship, sama apa namanya, untuk kamu ngejadiin masalah yang udah lewat itu pembelajaran. Dengan cara pertama kamu bisa menjauh dari teman-teman kamu secara perlahan gitu, karena menjauh dari teman-teman kamu itu jadi salah satu tindakan yang tepat untuk untuk mengamankan perasaan kamu, karena kan tadi kamu bilang sampai kayak hampir depresi gitu karena mikirin mereka terus, kan cuman secara perlahan, jangan secara terang-terangan gitu, nanti malah membuat teman-teman kamu itu jadi nanya-nanya, ujung-ujungnya malah kalau bisa dibilang nyerang kamu lagi dengan berbagai cara gitu kan, itu kan malah nyakitin mental kamu lagi. Nggak ada salahnya menjauhin teman yang bawa dampak negatif untuk kebaikan mental kita. Nah, terus juga kedua, kamu bisa berkegiatan tanpa melibatkan mereka, untuk kamu bisa dapat ketenangan saat melakukan aktivitas lebih baik, tidak melibatkan mereka saat berkegiatan apapun sebab hadirnya mereka mungkin cuman bakalan jadi penghancur mood buat kamu kan. Nah, terus yang terakhir, kamu bisa nyoba cari teman baru.
pilih pilih teman yang bisa ngasih ke kamu itu sisi positif gitu. Teman toksik teman yang kayak kamu ceritain itu kan sebenarnya itu tuh buruk banget ya. Sebaik apapun kamu ke mereka, namanya mereka nggak suka, mereka nggak akan peduli untuk kebaikan kamu. Yang ada mereka cuman bakalan terus nyari cara untuk menjatuhin kamu, untuk nyerang kamu kayak gitu, yang ujung-ujungnya membuat diri kamu mental kamu keganggu sendiri kayak gitu. Apa cukup saran dari saya? Saya kira cukup, Kak. Cukup. Oke. Udah sedikit lega belum untuk saran yang saya kasih gitu? Alhamdulillah lega sih, Kak. Udah cerita kan, jadi gimana ya, perasaan saya udah plong gitu. Iya, alhamdulillah. Oke. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tidak ada lagi yang ingin diceritakan, saya akhiri sesi konseling pada pertemuan hari ini. Jika kamu ke depan ada masalah lagi, masalah apapun kamu bisa bercerita pada saya, nggak harus pada saya, kamu juga bisa cerita pada pasangan kamu atau yang lainnya kayak gitu. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang dihadapi konseli mempunyai lingkungan pertemanan yang sangat amat kurang sehat, di mana teman-temannya sangat membawa dampak negatif pada mental konseli dengan berbagai macam cara, dan hal yang paling utama teman-temannya lakukan adalah menyerang mental konseli dengan menyangkut pautkan pasangannya, di mana teman-temannya selalu mencari tahu di mana kesalahan pasangan konseli, apa-apa saja yang konseli dan pasangannya lakukan, entah itu benar atau hanya serangan yang dilakukan oleh teman-temannya konseli. Menghasut teman yang lain untuk menjauhkan konseli dengan alasan konseli yang bodoh sebab pasangan yang menurut teman-temannya tidak baik dalam hal mungkin tidak setia pada konseli, terus teman-teman bilang gaya pacaran yang tidak benar. Dampak dari toxic friendship yang pertama, menguras emosi hingga merasa depresi dan cemas. Dampak buruknya akan memberikan perasaan depresi atau kecemasan. Kalian akan merasa selalu tidak mampu melakukan suatu hal dan tidak pernah merasa cukup. Yang kedua, pesimis dengan semua hal. Umumnya teman akan memberikan selamat saat mendapatkan kabar baik. Tetapi pada pertemanan yang toksik, kabar baik ini bisa diputarbalikkan menjadi sesuatu yang buruk sehingga perasaan tidak pantas dirasakan. Yang ketiga, tidak merasa bahagia. Hubungan beracun ini juga dapat menimbulkan rasa tidak bahagia saat berada di sekitar orang-orang tersebut. Semua energi positif yang ada bisa menghilang sehingga perasaan menjadi tidak karuan. Bagaimana bisa bahagia jika punya teman yang selalu merendahkan atau bahkan membicarakan keburukan kita kepada orang-orang? Yang keempat, selalu merasa bersalah. Hubungan yang toksik bisa membuat seseorang selalu berada di posisi yang salah, padahal bisa jadi kamu telah melakukan sesuatu yang benar. Namun, teman yang buruk selalu akan mencari letak kesalahan kamu dari tindakan yang paling benar sekalipun. Menurut pendapat saya, teman-teman konseli sangat amat menyerang mental konseli, sampai pernah konseli merasa seperti depresi sebab masalah yang dihadapinya bersama teman-temannya. Solusi atau cara yang saya berikan pada konseli untuk menjauhkan lingkungan pertemanan yang buruk seperti apa yang dihadapinya adalah dengan cara yang pertama, menjauhkan teman-temannya secara perlahan. Menjauh menjadi salah satu tindakan yang tepat untuk mengamankan perasaan kita. Namun, jika menjauh secara terang-terangan akan membuat teman-temannya
kebingungan, dan tambah menyerang mental kita dengan cara-cara yang lain. Tidak ada salahnya kita menjauhinya untuk kebaikan mental kita. Yang kedua, berkegiatan tanpa melibatkan teman-temannya. Untuk mendapatkan ketenangan saat melakukan aktivitas, lebih baik tidak melibatkan teman-temannya yang membawa dampak buruk itu. Sebab jika melibatkan teman-temannya itu hanya akan membuat hancur mood konseli sepanjang hari. Yang ketiga, mencari teman baru. Pilihlah teman yang bisa memberikan sisi positif. Teman toksik adalah teman seburuk-buruknya teman. Sebaik apapun kita dengannya, ia tak akan peduli dengan kamu. Yang ada, jika kamu tetap berteman dengannya, suatu saat kamu membuat kesalahan, kamu akan dihabisi dengan berbagai macam cara lagi. Pesan saya, selalu berbuat baiklah dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Sebab kita tidak akan tahu kita akan mengalami hal apa ke depannya, dan mungkin kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, suatu saat kita mengalami suatu masalah, orang lain yang menolong kita akan melakukannya dengan senang hati tanpa keterpaksaan. Tetapi, jika kita selalu melakukan kesalahan atau keburukan kepada orang lain di ke depan saat kita mendapatkan masalah, orang lain akan sangat senang terhadap masalah yang kita hadapi, dan mereka akan bertepuk tangan untuk itu. Buat orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan konseli, saya pada kali ini, ayo semangat keluar dari hal yang membuat sakit diri kamu, menjauh dari segala hal yang menyakitkan, sayangi mental kamu, nggak apa sekali, nggak peduli sama perasaan orang lain, utamakan kesehatan mental kamu. Kamu berharga. Mental kamu seharusnya tidak perlu dirusak oleh orang-orang yang tidak penting dalam hidupmu, oleh orang-orang yang hanya cuman bisa mencari kesalahan pada dirimu. Buat orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini berada di posisi teman-teman konseli, tolong yuk berubah. Ada banyak hati yang kalian sakiti dengan perbuatan kalian. Ada banyak mental yang kalian rusak dengan perbuatan kalian. Sebagai teman, kalian boleh memberi saran masukan kepada teman yang lain, tapi tidak untuk ikut campur terlalu dalam atas apa yang teman kalian alami, apalagi terus-menerus kalian cari cara untuk menyerang mental teman kalian yang lainnya. Tidak semua hal harus sesuai dengan ekspektasi kalian. Perspektif orang, pikiran orang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan dengan apa pikiran kamu, dengan apa sesuai kehendak kamu, dengan apa yang kamu mau. Tidak perlu memaksa, cukup jadilah dirimu yang terbaik. Tidak perlu memaksa pada orang lain, berilah saran secukupnya tanpa harus mengikuti terlalu dalam masalah apa yang teman kalian alami. Belajar menghargai orang lain supaya diri kamu bisa lebih dihargai oleh orang lain. Lakukan semua hal dengan ikhlas tanpa mengharapkan timbal baik. Yang penting kita harus melakukan yang terbaik untuk orang lain, tidak merugikan orang lain. Jika kamu bisa menghargai orang lain, maka diri kamu akan lebih dihargai oleh orang lain. Sebab apa yang kamu tuai, itu yang akan kamu tanam. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain juga akan berbuat baik pada dirimu. Jika kamu menghargai orang lain juga akan segan terhadap diri kamu. Sekian video konseli individu yang dapat saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling individu. Jika ada salah kata atau ucapan dan perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Silakan ambil pelajaran dari apa yang ada dalam video saya, yang baiknya, yang buruk silakan dibuang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.